Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian semua penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Oke teman-temanku, pada kali ini kita akan membahas tentang sebuah power bank. Bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana cara memodifnya, dan bagaimana cara membongkar bangkirnya. Oke, saksikan videonya sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe dulu channel saya ini agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Baik sahabatku, latar belakang dari saya membuat video ini adalah karena ketidakpuasan saya tentang sebuah powerbank yang saya beli kemarin. Ini dia adalah powerbank yang saya beli kemarin, harganya berapa ya, lupa saya. Tidak sampai 100.000 lah, di bawah 100.000, dan bermerekkan, nampakkan mereknya ya. Dan setelah saya coba, saya pakai, rupanya tidak bisa bertahan lama. Setelah itu saya bongkar, saya lihat dan saya goyang-goyang baterainya. Itu macam ada sesuatu yang tidak beres ya, ada macam bunyi kresek-kresek. Setelah saya buka pakai tang, alangkah terkejutnya saya lihat dalamnya itu adalah pasir, murni pasir ya. Kalian bisa lihat sendiri, itu adalah pasir yang mereka masukkan ke dalam sebuah baterai ya. Layaknya memang sebuah baterai litium, memang luar biasa. Tapi ini memang adalah sebuah risiko kita membeli powerbank yang murah. Kita tahu powerbank yang kualitas bagus itu harganya pun juga cukup mahal ya. Alangkah saya hampir ketawa karena di dalam powerbank itu ada tiram ya. Tiram kalau bahasa kami ini kapah. Ada kerubung kapah di dalam baterai. Kalian bisa lihat sendiri. Oke, tapi tidak apa-apa, sebagai penghobi elektronik kita bisa membuatnya menjadi yang lebih terbaik lagi. Oke, kita ambil pelajarannya, semoga ini tidak terjadi kepada kalian. Oke sahabatku, langsung kepada pokok pembahasan kita. Bagaimana cara membuat powerbank itu bisa menjadi bertahan lama. Oke, di depan kalian ini adalah sebuah powerbank yang merek Pineng dari seberang sana, Malaysia. Tapi dengan kondisi yang telah saya ubah karena kemarin baterainya telah mengembung besar. Kemudian saya ganti dengan 2 buah sel baterai handphone, dan hasilnya tidak bisa memuaskan karena baterai tersebut mungkin udah lemah juga. Jadi bagaimana untuk menciptakan sebuah powerbank yang tahan lama untuk mencharger sebuah handphone ataupun beberapa handphone? Kuncinya adalah di baterai powerbank tersebut. Semakin baik kualitas baterai litium yang dipakai oleh sebuah powerbank, maka akan semakin lama juga ia bisa mencharger untuk handphonemu, bisa berkali-kali. Oke, ini merek satunya Pineng juga, tapi dengan menggunakan baterai litium 18650. Ini saya dikasih teman saya, bos warung. Ini selnya sudah juga saya ganti. Di dalam powerbank tersebut terdapat 5 buah baterai 18650. Jadi setelah saya ganti, alhamdulillah lumayan lama dia untuk mencharger, bisa mencharger handphone sampai 2 kali ya. Jadi untuk membuat sebuah powerbank yang kuat, maka kita membutuhkan baterai litium yang bagus. Ini ada 5 buah baterai litium, nanti kita lipat 2 kan. Jadi kita akan membuat sebuah powerbank 10 sel dengan menggunakan modul tersebut. Oke, bagaimana proses perakitannya? Saksikan teman-teman videonya. Oke, untuk langkah yang pertama
kalian harus menyiapkan 10 sel baterai 18650. Kalau beli baru, baterai ini agak sedikit mahal. Nah, untuk murah, supaya bisa kita mendapatkan lebih murah, kalian cari di bengkel servis laptop baterai pack yang gantian orang nyervis itu kan ada tuh. Nah, jadi kalian beli itu dalam satu paket baterai laptop tuh kan biasa ada 4-6, jadi tidak semua selnya rusak. Jadi masih bisa digunakan atau kita pakai kembali untuk power bank. Jadi kemarin saya beli di tempat kawan saya itu dari harga 10-15 ribu. Kalau beli baru ini kalau tidak salah dari harga 30-an sampai 50-an satu sel. Oke ya sahabatku, semoga kalian bisa menemukan tempat servis laptop untuk menemukan baterai lithium ini. Yang kedua, siapkanlah holder atau perumahan baterai 18650. Ini bisa kalian beli di online shop dengan harga yang sangat murah. Di situ banyak penjualan dan juga ada jual baterai laptop yang bekas tapi masih bisa dipakai untuk kita buat power bank lah ya. Oke, next. Yang ketiga, siapkanlah sebuah power bank. Nah, tapi bukan power bank yang kita pakai, tapi adalah modulnya tersebut. Ini berfungsi untuk menaikkan tegangan dari baterai lithium menjadi 5 volt. Baterai lithium kan 4,2 menjadi 5 volt. Inilah fungsi modulnya tersebut. Oke. Terus selanjutnya, susunlah baterai lithium tersebut ke dalam holder baterai 18650 secara paralel. Artinya kutub atas itu adalah positif, sedangkan yang di bawah adalah kutub negatif. Nanti jangan terbalik-balik masanya. Pastikan semuanya disusun secara paralel. Oke, kemudian kita pasang perumahan atasnya. Pastikan sudah melengket. Oke, untuk langkah penyolderan, sebaiknya kalian gosok dulu ataupun agak sedikit dilukai baterai 18650 ini, karena baterai ini agak susah untuk menempelkan timah. Caranya seperti ini. Ingat ya kawan, hanya melukai, jangan sampai habis tuh besi, nanti bisa bocor baterainya. Hanya melukai untuk supaya timah mudah menempel ke baterai tersebut. Oke, next. Untuk tahap selanjutnya, lakukanlah pengukuran dari tiap-tiap sel baterai tersebut. Pastikan baterainya mempunyai nilai 4 volt ke atas. Terus langkah yang selanjutnya, lakukanlah penyolderan di tiap-tiap sel ya. Jangan terlalu lama untuk menancapkan timah ya. Solder ke baterai tersebut itu bisa mengakibatkan selnya rusak. Oke, sebisa mungkin solder yang sampai melengket betul, rata dan melengket. Mudah kan setelah digerinda. Oke, setelah selesai penyolderan, kita akan melakukan penyambungan. Seperti ini ya guys. Carilah kawat ya. Ini saya menggunakan kawat email. Agar apa? Agar mudah untuk disolder. Kalau kawat ini kan cepat diserap timah nih sepertinya. Kalian lihat saja. Timah mudah menempel di kawat tersebut. Kalau menggunakan kabel agak semrawut ya, jadi agak kurang pas. Untuk yang lebih baik itu sebenarnya kita menggunakan spot welder ya. Las untuk khusus baterai 18650 ini, berhubung las spot welder itu mahal, jadi kita pakai solder aja.
Oke, next. Inilah hasilnya setelah kita solder. Ya, pastikan kutub negatif kita bersama kutub negatif dan positif bersama positif itu disusun secara paralel ya. Jadi 10 sel di secara paralel. Kemudian kita ukur dulu berapa nilai tegangan setelah kita paralel yang bisa dikeluarkannya. 4,11. Oke. Selanjutnya ini adalah sebuah modul power bank. Ini berfungsi untuk menaikkan tegangan dari 4,2 atau 4,1 volt dari baterai menjadi 5 volt. Karena handphone untuk di charger itu harus mempunyai tegangan 5 volt. Oke, ini kalau tidak ada dijumpai di power bank, kalian bisa beli online ya. Ini cukup mudah ditemukan di online shop dari harga 20 ribuan sampai ya macam-macam lah, bervariasi. Dan ada yang terbaru itu ada tipe C dan juga quick fast charging modul tersebut. Saya kira ini cukup murah lah untuk harga yang 20 ribuan sampai ke 50 ribuan ke atas. Kalian bisa cek di online shop sana. Oke, nanti akan kita posisikan seperti ini. Pastikan baterai min masuk ke min baterai dan baterai plus dari modul power bank masuk ke baterai plus. Sekarang kita akan melakukan penyolderan dari min baterai masuk ke baterai min ke power bank. Jangan sampai terbalik ya kawan-kawan. Kalau kebalik masaknya bisa hangus itu modul. Oke kawan-kawan, untuk langkah penyolderan sebaiknya atau kita usahakan mata solder kita jangan sampai menyentuh IC tersebut ya, komponen SMD. Apalagi ada sisa-sisa timah yang menempel di mata solder itu menyentuh dari komponen IC maupun SMD tersebut, itu bisa mengakibatkan rusaknya modul power bank. Oke sahabatku, jikalau kalian mempunyai kotak, yang bagus, sebaiknya kalian kotakkan. Kita tempatkan power bank ini di tempat yang baik. Supaya apa? Supaya power bank ini aman kita pakai, kemudian supaya mudah kita bawa kemana-mana. Dibikin seperti ini hanyalah sekedar prototipe untuk pembelajaran kita bersama-sama bahwa gini loh kerja power bank. Oh rupanya power bank kita bisa merakit sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Oke, setelah penyolderan kita potong terlebih dahulu kawat emailnya tadi. Ya, pastikan motor melengket. Setelah itu kita time to test. Kita pencet power on-nya. Dan lihat terbaca di 90% ya. Modul power bank ini membaca baterainya hanya 50%. Oke, kalau begitu kita coba cas dulu. Saya menggunakan cas handphone ya, cas handphone tab. Oke, sudah masuk. Nah, ini spek chargernya ya kawan. 5 volt 2 ampere saja. Ambil aman aja, nggak usah gede-gede nanti kebakar. Oke, untuk melakukan pengetesan penchargeran apakah ia masuk atau tidak, kita bisa lihat di voltmeter digital. Kalau di voltmeter digital itu naik, maka chargingnya masuk ke baterai. Oke, sekarang kita lihat, kita tunggu di 91%. Maka di voltmeter digital terbaca 4,16. Ini menandakan proses penchargeran masuk ke dalam baterai. Oke, di 100% terbaca di 4,19 ya. Oke, indikator in sudah berhenti, berarti modul power bank sudah dinyatakan penuh dan tercut off di 4,19 atau 18. Ini berarti aman untuk kita pakai karena dia tidak overcharging ataupun kelebihan tegangan.
Oke, sekarang waktunya untuk pengetesan pencageran sebuah handphone. Di sini saya menggunakan sebuah handphone. Handphone ini handphone Cina ya, mereknya Xiaomi. Oke, kita lihat dari 100% berapa yang bisa ia isi di handphone ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu berapa isi dari handphone ini, berapa persen gitu maksudnya. Kita tunggu, ada 54%. Oke, kita startnya dari 100. Kita tunggu berapa waktu yang akan ia penuhkan. Saya matikan saja lampunya agar ia mudah terlihat ya. Oke, kita tunggu. 54% dengan kapasitas masih tetap 100 ya. 54. Oke lah, sebaiknya saya cepatkan saja. Oke, di 93% sudah mengisi di 82% di handphone ya. Oke, sekarang kita coba menggunakan handphone lain. Kita sekarang coba mencarger handphone Samsung. Kita colokkan, kemudian kita start dari 90%. Tadi di handphone Xiaomi hampir di 92% ya. Sekarang kita mulai dari 78% dengan kapasitas power bank 90%. Oke. Sekarang kita lihat di power bank sudah tinggal 84%, di handphone sudah menunjukkan 97%. Ini berarti pengecasannya baik, naik. Oke, di angka 100% charger handphone full, dia menunjukkan di 83%. Oke, demikianlah sahabatku video tentang sebuah powerbank. Kita masuk kepada kesimpulan di video akhir ini. Jadi untuk mendapatkan sebuah powerbank dengan daya charger yang kuat, maka ia ditentukan oleh kapasitas baterai yang bagus. Semakin bagus baterai dari powerbank tersebut, maka semakin baik pula dia dalam mencharger handphone kalian. Maksudnya semakin lama. Oke sahabatku, banyak powerbank banyak di pasaran. Itu berhati-hati dalam membelinya karena kapasitas biasanya tidak sesuai dengan realnya. Ada huruf A, ada harga. Oke kawanku, saya Yuris Elektro mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.